Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat belajar. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya asertif. Ada yang tahu tentang asertif? Apa itu asertif? Tentang pengertian asertif, gimana kita berasertif? Asertif itu kalau di tahap-tahap konseling itu adalah istilahnya acceptance. Acceptance. Oke, yang pertama pengertian asertif adalah saya akan baca ya biar tidak ada yang ketinggalan. Asertif adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan pikiran kepada orang lain, bahwa pikiran kita harus disampaikan dengan orang lain walaupun orang lain itu kita setuju atau tidak setuju, suka dengan ataupun tidak suka pada orang lain, bahwa itu harus disampaikan, dikomunikasikan tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang yang tidak kita setuju itu. Jadi tanpa merasa orang yang kita ungkapkan pikiran kita kepada orang itu tidak merasa tersinggung. Jadi seperti itu, asertif itu suatu perilaku. Jadi lawannya asertif adalah agresif. Kalau agresif itu mengutarakan pendapat kita terhadap orang lain itu dengan ya sebenarnya sama apa adanya, tetapi dengan merugikan orang yang kita komentari itu. Kalau agresif itu ya biasanya orang yang kita ungkapkan, yang kita komentari itu merasa tersinggung. Ya sebenarnya apa adanya, tetapi dengan cara yang merugikan orang lain. Kalau asertif itu caranya tidak merugikan orang lain walaupun kita berpendapat atau membicarakan apa adanya, kurang lebihnya. Tetapi kalau agresif itu dengan cara kita sendiri. Jadi seakan-akan ya seperti itu, tidak suka. Beda kan membicarakan, wah aku tidak suka dengan pendapat Bapak karena Bapak gini, tidak suka dengan pendapatmu, misalkan seperti itu, sahabat belajar. Kemudian kalau non asertif itu tidak mengekspresikan pikiran kita, jadi menutup-nutupi, kita tidak jujur. Kalau asertif itu jujur apa adanya dengan cara yang terbaik, tetapi kalau non asertif itu tidak jujur. Kemudian selanjutnya yang B, karakteristik orang yang asertif adalah ciri-cirinya orang itu yang pertama, satu, mampu dan terbiasa mengekspresikan pikiran dan perasaan pada orang lain. Jadi menyampaikan pikiran kita, perasaan kita. Kemudian yang kedua, meminta pertolongan orang lain pada saat membutuhkan pertolongan. Jadi tidak sungkan. Kalau kita membutuhkan pertolongan itu kita tidak sungkan minta pertolongan ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, itu sering bertanya pada orang lain pada saat sedang bingung. Jadi bertanya pada orang lain pada saat sedang bingung. Kita tidak malu untuk bertanya pada orang lain itu. Contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat, pada saat berbeda pendapat dengan orang lain, mampu mengungkapkan pendapat secara jujur dan terbuka. Ketika berbeda pendapat dengan orang lain, mampu mengutarakan pendapat dengan jujur dan terbuka. Yang keempat itu. Kemudian yang kelima, memandang wajah ketika berbicara dengan orang lain. Jadi kalau berbicara itu berusaha untuk menatap wajahnya, walaupun tidak menteleng, tidak mendelik, tidak melotot ya, dengan pandangan yang biasa aja ya. Yang keenam, pada saat tidak ingin melakukan sesuatu pekerjaan, mampu berkata tidak dengan cara yang sopan, sekali lagi itu. Dan faktor yang mempengaruhi perilaku asertif pada orang lain
Faktor-faktornya, faktor pengalaman kanak-kanak. Faktor tersebut dapat mempengaruhi asertif juga. Apabila masa kanak-kanak terbiasa takut, kalau masa kanak-kanak terbiasa mempunyai perasaan takut, itu juga mempengaruhinya. Kemudian yang kedua, bila pada masa kanak-kanak terbiasa melupakan hal yang tidak disukainya misalkan. Kemudian yang ketiga, pola asertif. Ada 3 pola untuk interaksi pengalaman pada masa anak-anak itu. Ada 3 pola. Polanya yang pertama, I am not okay atau you okay. Tidak okay, kamu okay. Maksudnya ya merendahkan merendah. Kemudian I am okay, you not okay. Saya lebih bagus, kamu tidak bagus. Kemudian yang ketiga, I am okay, you okay. Jadi Anda bagus, saya pun juga bagus. Jadi itu pengaruh sekali. Terbiasa berpikir seperti itu, bahwa yang pertama saya lebih bagus daripada Anda, yang kedua yang pertama adalah saya kurang bagus daripada Anda, kemudian yang kedua saya lebih bagus daripada Anda, yang ketiga adalah bahwa saya bagus, saya baik-baik saja, Anda pun juga baik-baik saja. Kemudian pada terhadap perasaan, pola interaksi merupakan perilaku yang asertif karena kita berbeda. Jadi perbedaan itu jangan dianggap suatu hal yang menyebabkan hubungan tidak baik. Oke, terima kasih untuk sementara itu pembahasan asertif kita. Dan ini masih banyak hal-hal yang di dalam asertifnya. Semoga bermanfaat, tetap belajar. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Ada kurang lebihnya saya juga minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.